MediaTek G88 di Redmi 10 dan Infinix Hot 11s NFC itu kan agak panas tuh. Nah, kalau di sini kan pakai AMOLED, apakah jadi lebih dingin? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Infinix Note 11 NFC. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Jadi kita beli HP ini pas for sale pada tanggal 8 Desember 2021. Dan ini adalah experience terbaik dalam membeli Infinix karena besoknya langsung nyampe. Kita belinya di blibli.com dengan harga di 2.409.000. Infinix sering-sering lah pakai Blibli, cepet banget pelayanannya. So gak usah lama-lama prolognya, langsung aja kita bongkar. Dan ini adalah box dari Infinix Note 11 NFC. Warna dasarnya hijau kayak seri yang Pro. Dan di sini kalian bisa lihat jualan utama HP ini, yaitu layarnya AMOLED. Di atasnya kalian akan menemukan tulisan Infinix. Di bawahnya ada kode-kode produksi dan di kiri dan kanan ada tulisan Infinix Note 11 NFC. Terus di belakang ada nilai jual HP ini seperti biasa. Ya udah, langsung aja kita lihat di dalam dusnya. Dan seperti biasa, di dalam dusnya dibiarin berserakan. Di dalam dusnya kalian akan menemukan invitation join X Club, buku manual, kartu garansi, anti gores yang belum terpasang, jelly case dengan tulisan Now, SIM ejector, kabel USB Type-C, kepala charger yang udah 33 watt. Dan udah, segitu aja. Abis ini kita detailing dikit unitnya. Dan ini dia, body dari Infinix Note 11 NFC. Kita ambil yang warna hijau, soalnya warna hitamnya abis. Bahan bodinya sendiri dari plastik, yang kerasa murah lah. Finishingnya haze dan lumayan resisten terhadap bekas sidik jari. Untuk frame kameranya sendiri, garis desainnya masih sama, ala kartu gaple dengan lensa besar di atas dan dua lensa kecil, plus ada flashnya juga di bawah. Tapi di sini nggak ada dummy-dummy gimmick kamera gitu. Gini dong. Dan akhirnya semua akan iPhone pada waktunya. Soalnya sekarang desainnya udah pada mengotak. Di bagian atas ini kosong, jadi nggak ada secondary microphone kayak HP lainnya. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di bawahnya ada grill speaker, port USB Type-C, microphone, dan audio jack 3,5 mm. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,7 inch yang bertipe water drop man. Bezelnya cukup tipis dan simetris dengan sisi lainnya. Aduh, padahal kalau pansol udah cakep banget ini desainnya. Ya udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88 dengan RAM 6GB dan storage-nya di 128GB. Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 10 yang berbasis Android 11. Layarnya berpanel AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya udah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full. Semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, dan untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya, dan kita dapat skor di 250 ribuan dalam waktu 13 menitan aja, dan baterainya berkurang 2%, dari 100% ke 98%. Game pertama yang akan kita coba yaitu PUBG New State. Untuk game ini, settingan grafik tertingginya ada di high, namun frame rate-nya akan turun ke high juga. So, kalau kalian pengen dapat very high, grafisnya harus turun ke light. Jadi, kita coba di settingan tersebut aja ya. Untuk hero-nya di sini aman karena sudah memakai hardware. Feel di dalam game ya, kalian akan ngerasain lag di awal-awal aja pas baru terjun. Tapi, seiring berjalannya game, frame rate-nya membaik dan cukup stabil. Suhunya sendiri di settingan tersebut ada di 40-41 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 9% dari 98% ke 89%. Untuk game kedua kita akan mainkan PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka, settingannya ada di standar 30 fps. Karena ini gaming test, langsung aja kita tes di high 60 fps. Secara gameplay sebenarnya cukup aman di sini. Tekstur di dalam gamenya terrender dengan baik. Pergerakan pemainnya lancar dan perpindahan bolanya juga cukup smooth. Tapi tetap aja sih chipset mid entry agak susah selamat dari game ini.
Suhunya sendiri di settingan ini ada di 44 derajatan di layar dan 46 derajatan di back cover. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 9% lagi dari 89% ke 80%. Game selanjutnya itu Free Fire Max. Di game ini kita langsung setnya di Max dan mentokin semua ke rata kanan. Kalau masih di lobby sebelum mulai, gamenya kerasa kurang smooth. Mungkin lumayan demand sama grafik pas di lobbynya. Tapi pas di dalam gamenya, semuanya sih kerasa lancar. Kita nggak nemuin drop juga. Semua teksturnya kerender dengan baik, tapi lagi-lagi suhunya lumayan anget nih. Untuk suhunya sendiri di settingan tersebut di back cover nyentuh di 47 derajatan dan di layar bisa sampai di 45 derajatan. Setelah bermain selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 11% dari 80% ke 69%. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends, dan di sini sayangnya settingan Ultra HFR belum kebuka, mentoknya masih di High HFR. Seri Note biasanya Infinix emang gak dapat privilege Ultra sih dari Mobile Legends. Terus untuk di dalam gamenya cukup aman, drop tipis-tipis pas late game ada, cuma nggak sampai terlalu mengganggu juga, dan jarang juga sih, cuma sekali kita ngerasain. Sisanya lumayan aman. Semua grafisnya keluar dengan sempurna dan teksturnya juga bisa kerender dengan baik. Untuk suhunya sendiri ada di sekitar 40-41 derajatan paling tinggi. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 10% dari 69% ke 59%. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, kita bisa main di Balance Ultra atau di Smooth Ultra. Kita coba dulu di TDM dengan Balance Ultra. Gyronya pas kita cek masih responsif. Kalau pas di dalam gamenya di mode TDM ini lumayan lancar. Pergerakannya cukup smooth, pas lagi tembak-tembakan juga nggak ngerasa drop. Lumayan aman lah main di sini. Pindah ke Battle Royale tapi dengan settingan yang sama. Di settingan ini menurut kita sih masih tetap cukup lancar dan enak dimainkan. Semua teksturnya kerender dengan baik, pergerakan playernya juga masih tetap enak. Di settingan ini suhunya nyentuh di 43 derajatan di layar dan 45 derajatan di back cover. So kalau kalian pengen main agak lebih adem, mungkin bisa turunin grafiknya di Smooth Ultra aja. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya sendiri drop 10% dari 59% ke 49%. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, settingan defaultnya di lowest 30 fps, terus kita ubah frame rate-nya di 60 fps. Dan di sini kita tetap ngerasa kurang smooth. Ini udah ketiga kalinya kita pakai chipset G88 dan kurang berhasil nge-handle Genshin Impact. Di settingan tersebut suhunya di layar di 45 derajatan dan di back cover di 46 derajatan. Kita lanjutin lagi di settingan low, tapi kita coba di 30 fps dan ternyata feel-nya sama aja. Walau udah di lock di 30 fps, tapi tetap aja kurang nyaman. Suhunya pun di settingan ini menjadi 45 derajatan di layar dan 47 derajatan di back cover. Dan akhirnya kita ngalah di settingan lowest 30 fps. Di sini baru kerasa playable dan terasa lumayan nyaman. Ya kalau kalian mau main Genshin Impact terus beli HP ini kayaknya kurang cocok sih menurut pendapat kita. Dan ini terbukti di settingan lowest 30 fps, suhunya turun ke 42 derajatan di layar dan di 44 derajatan di back cover. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 13% dari 49% ke 36%.
game penutup, kali ini Call of Duty Mobile. Settingan rekomendasinya di low medium, tapi opsi low high dan medium high juga kebuka. Jadi kita coba main aman aja, yaitu di low high. Pertama-tama kita coba dulu di multiplayer ranknya, dan di sini agak kurang smooth menurut kita, so agak susah ngeliatin di kamera. Kejadiannya kalau pas lagi intense dan close combat, lumayan kerasa micro shutteringnya saat nahan recoil. Player Call of Duty Mobile paham kan ya perasaan kalau kayak gini? Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Case-nya mirip-mirip lah dengan Hot 11S. Kalau cuma jalan-jalan aja aman. Cuma pas kita lagi tembak-tembakan lumayan kerasa dropnya pas lagi nahan recoil. Tapi bedanya di sini lumayan ganggu buat kita. Lebih kerasa smooth di Hot 11S. The airdrop is coming. Tapi uniknya suhunya sendiri di sini cukup adem karena suhunya cuma di 41 sampai 42 derajatan. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 11% dari 36% ke 25%. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita tes lagi skor Antutunya untuk ngecek apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya ternyata masih stabil di 250 ribuan. Ya ternyata walau udah pakai AMOLED gak bikin suhunya jadi lebih adem juga sih. Pada dasarnya HP ini emang bukan ditujukan untuk user yang berat di gaming. Soalnya walau Note 11 series jargon utamanya gaming garis keras, tapi untuk HP ini jualan pertamanya adalah di layar, jadi acceptable lah kalau ada yang kurang-kurang. Cuma ekspektasi kita dengan menggunakan AMOLED suhunya bisa agak lebih mendingan lah dari Hot 11S. Namun di sini suhunya tetap lumayan mengganggu dan cenderung mirip-mirip. Paling beda di beberapa game agak lebih adem. Satu hal yang agak dilematis, di satu sisi Infinix Hot 11S performanya agak lebih mendingan tapi gyronya software. Sedangkan di sini pakai AMOLED tapi gyronya hardware. Untuk HP yang menggunakan layar AMOLED tapi saat digunakan dalam game cenderung panas, kita kurang merekomendasikan penggunaan HP-nya untuk main game secara intens. Soalnya rentan banget dengan burn-in. Servisnya mahal. Dan ingat ya, ini cuma gaming test. Full reviewnya mah nanti. Tujuan konten ini dibuat untuk orang cari referensi performa HP-nya untuk ngegame sebelum mereka memutuskan untuk membeli handphonenya. So, segitu aja. Nextnya kita kulik lagi HP ini secara keseluruhan di full reviewnya. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!